Karena kita pernah dengar kan kalimat ini, kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Bukannya kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi, bukan tertunda. Kalau gagal ya gagal. Tidak ada hina dalam kegagalan. Yang penting mau mencoba lagi kan gitu. Karena semua kegagalan akan memberikan pengalaman. Semua pengalaman akan memberikan cara memutuskan yang benar. Dan cara memutuskan yang benar akan menuju ke keberhasilan. Jadi kalau menemui kegagalan tidak hanya sabar, tapi berprasangka baik. Oh, ada nih di atasnya. Berprasangka baik. Jadi sudah naik itu tingkatnya. Nggak hanya ngelus dada, tapi oh, ini siapa tahu sedang dilatih untuk menuju keberhasilan. Seperti teman-teman yang jomblo, di sini ada juga yang jomblo. Oh, banyak ya. Yang jomblo, kalau Anda belum dapat pacar ditolak, jangan hanya sabar, berprasangka baik. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan pasanganmu agar pantas mendapatkanmu. Gitu Bu, cara menghibur jomblo akut gitu. Udah nembak 16 kali ditolak, lah mesake banget tuh gitu, disantuni dengan kalimat-kalimat seperti itu. Oke, berprasangka baik. Ada nggak kira-kira di atasnya berprasangka baik? Saya belajar lagi di situ. Oh, ada. Selain berprasangka baik, nggak usah nunggu besok. Jadi sekarang langsung, ketika gagal langsung disyukuri. Nggak lagi hanya sabar, tidak juga berprasangka baik, tapi langsung disyukuri. Kenapa disyukuri? Karena setiap kejadian mengandung hikmah. Setiap kejadian mengandung ilmu. Kadang-kadang kita lupa. Kita ngambil ilmu kalau kejadian buruk. Kalau kejadian baik kita tidak mengambil ilmunya, seringnya gitu. Kita kan seringnya dapat kejadian kegagalan, kita ambil hikmahnya. Ditolak, kita ambil hikmahnya. Ngelamar rarain tuh, kita ambil hikmahnya. Tapi nek ngelamar ditompo, diambil hikmahnya atau enggak? Biasanya langsung milih tanggal. Orang sempat mikir ilmunya apa sih sebenarnya kan gitu. Jadi ternyata kejadian yang buruk tidak hanya harus disabar, tapi berprasangka baik juga disyukuri. Karena kejadian itu merupakan pintu ilmu terhadap sesuatu yang lebih besar. Tapi ada nggak sih di atasnya lagi bersyukur? Saya menemukan di atas bersyukur ada yang namanya ikhlas. Ikhlas tidak lagi gini, kalau tadi sabar adalah ngelus dada, ya wis lah rapopo kalau menurut anak saya. Yang kemudian yang kedua berprasangka baik, siapa tahu di masa depan ini menjadi lebih baik gitu. Terus kemudian di atasnya lagi bersyukur, nggak usah masa lalu, sekarang aja ini sudah pintu ilmu yang bisa saya ambil. Berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas itu gimana? Tuhan memang menyiapkan sebab akibat atau yang disebut sebagai hukum sunatullah, hukum alamnya memang seperti ini. Kalau saya jatuh bukan salah siapa-siapa, memang karena saya tidak berhati-hati, karena memang saya tidak memperhatikan hal-hal yang bisa mencelakakan saya. Jadi besok hari ini saya ikhlas dengan kejadian ini, saya mendapatkan ilmunya, saya akan berhati-hati ke depannya, dan saya sudah selesai dengan kejadian itu. Jadinya ikhlas, ridho terhadap apapun yang diberikan sama Tuhan. Ketika mencapai ikhlas itu, kita akan otomatis mendapat kewaspadaan, otomatis mendapatkan syukurnya, mendapatkan prasangka baiknya, dan mendapatkan sabarnya. Karena kita sangat susah kadang-kadang untuk waspada itu. Banyak tipuan-tipuan yang kita hadapi tidak hanya sehari-hari. Tipuan yang bahkan kita tidak sadar kalau itu tipuan, dalam tanda petik ya. Saya kasih contoh begini saja. Bu, di rumah pakai listrik enggak? Listriknya lampunya hidup ya. Boros mana Bu? Lampunya hidup terus atau hidup nyala gitu? Boros mana Bu? Hidup nyala gitu Bu ya. Ini salah satu contoh tipuan saya Bu. Tidak waspada. Karena kalau hidup sama nyala sama saja. Kalau hidup mati, nah lebih boros mungkin Bu. Kalau hidup nyala,
Apa bedanya? Sama saja. Paham maksud saya ya? Bahwa ternyata kadang-kadang kita tidak waspada, kadang-kadang kita meremehkan hal yang sederhana, kita nyari hal-hal yang besar. Misalnya pengalaman saya sebagai manggung band, manggung di atas panggung ini kok penontonnya malah tertawa-tawa sih, nggak ikut nyanyi sih. Saya nggak menyalahkan mereka, saya mencari apa ya yang salah sama diri saya. Ternyata lali resletingnya belum dinaikin. Nah, misalnya gitu. Ini kejadian berkali-kali itu. Sampai saya sudah malunya hilang. Lupa terus ya. Gitu. Oh enggak, kali ini enggak lupa. maaf. Ya. Jadi kadang-kadang rasa ikhlas, rasa syukur itu menghalangi kita untuk menyalahkan orang lain, tapi lebih waspada sama diri sendiri, lebih waspada untuk memperbaiki diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain tapi menemukan kesalahan dalam diri sendiri, lebih waspada terhadap hal-hal yang menipu dalam tanda petik sehari-hari, dan lebih memperhatikan hal-hal yang simple tidak diperhatikan padahal ilmunya luar biasa di situ. Saya punya pengalaman muter SMA dalam program yang namanya musik edukasi. Itu salah satu yang saya ajak kepada adik-adik anak muda adalah bagaimana kita tidak pernah meremehkan kejadian apapun sekecil-kecilnya. Meremehkan apapun sekecil-kecilnya. Karena sesuatu yang kita anggap mudah berarti kita sudah kehilangan kesempatan mendapatkan ilmu di dalamnya. Karena apapun ada ilmu yang lebih kecil lagi, lebih teliti lagi, bukan lebih kecil, lebih teliti lagi. Saya kasih contoh sederhana sebelum saya tutup. Mas-mas iso ngitung dari 0 sampai 100 enggak? Ibu-ibu bisa? Mudah atau susah? Mudah ya? Coba 0, 1, 2, coba aja 3, 4, 5, 6, oke, mudah ya. SD bisa enggak? Bisa. Saya tanya sekarang, dari 0 sampai 100 angka 9-nya ada berapa? Jangan pernah meremehkan apapun kejadian dalam hidupmu, apalagi yang kamu anggap mudah. Karena di situ pintu ilmu. Mudah loh. Hah? 24. Ada 9, Bu. Napa mawon? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. Berapa? So, 11, 9 sama 99, 9-nya 2, 11. Nah ini kan ada yang punya pendapat lain? Hah? Ada 1. 19 juga ada 9-nya. 1 sama 9 kan gitu. Enggak, ini ngapain sih kok kita ngomong agama kok tiba-tiba matematika? Jangan lupa, Quran dan pelajaran agama itu adalah jalan mengarungi hidup. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup pasti ada hubungannya dengan petunjuk Tuhan. Kalau kita mau membumikan, kita harus bisa ngambil ilmu dari Quran untuk bisa diterjemahkan setiap hari dalam perilaku sekecil-kecilnya. Salah satu contohnya ini tadi urusan kewaspadaan. Jangan pernah meremehkan apapun. Dari 0 sampai 100 angka 9-nya berapa tadi? 11. Ada berapa lagi, Bu? Berapa? Oke, saya jawab saja. Dari 0 sampai 100 angka 9-nya ada 20. 20. Kok banyak amat? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Berapa? Udah SD berapa tahun? Pernah ngitung nggak hal sederhana itu? Jadi setahu saya, sepemahaman saya, ilmu Tuhan bertebaran di mana-mana. Di selembar daun, di sehembus angin, di setetes embun,
Bagaimana kita mempelajarinya? Kalau kita punya mesin yang dibangun dengan mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran adalah kacamata untuk memahami kebenaran Tuhan yang lebih luas. Semoga kita semua di sini bisa belajar, tidak hanya sabar, tapi juga berprasangka baik, tapi juga bisa pandai untuk bersyukur dan ikhlas terhadap apapun yang diberikan pada Tuhan. Semoga bisa menumbuhkan kita menjadi manusia yang semakin bisa mendekati Tuhan. Mohon maaf tidak sampai 30 menit karena saya tidak bisa ceramah. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada salah kata.